Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua kali. Saya juga bingung mau jawab apa lagi karena sudah terjawab semua tadi pertanyaannya. Jadi saya menambahkan saja tuh. Di awal tadi saya sampaikan bahwa negara punya keterbatasan belanja. Karena negara punya keterbatasan belanja, sehingga negara melegitimasi penanaman modal asing dalam bentuk undang-undang. Itu namanya PMA, bukan Persatuan Masyarakat Alor, tapi penanaman modal asing. Ya, penanaman modal asing. Nah, itu penanaman modal asing adalah mata rantai dari regulasi yang dulu disahkan oleh Jokowi di Bali itu, annual meeting ASEAN Economic Community. Nah, itu mata rantainya. Nah, terakhir adalah Undang-Undang Omnibus Law. Itu mata rantai. Substansi dari itu adalah membuka peluang dan ruang sebesar-besarnya bagi investor untuk menanamkan investasi di dalam bangsa ini. Itu dulu, itu substansinya dulu. Itu alas pikirnya. Nah, makanya saya lanjutkan tadi. Kalau kita menggunakan konsepsi dalam diskursus literatur, kalau kita baca, ya kehadiran itu sebenarnya neoliberalisme itu dia tidak menggantungkan kepada pasar bebas, tapi dia lebih kepada pasar yang humanistik. Tetapi pada praktek dari konsepsi yang bagus tadi itu sebagai antitesa dari liberalisme klasik adalah ada upaya untuk menjadikan negara sebagai budak dan jongos. Itu investasi asing tadi itu. Nah, salah satu asumsi yang paling mendasar kenapa kita butuh investasi asing adalah untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi. Nah, sudah dibahas tadi bahwa kita sebenarnya tidak butuh pertumbuhan ekonomi, kita butuh pemerataan ekonomi. Nah, itu benang merahnya. Kita tidak butuh pertumbuhan ekonomi, kita butuh pemerataan ekonomi sebagai satu-satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Nah, sudah sejauh mana pengamalan dari undang-undang itu? Nah, makanya Prof. Haidar Nasir menyampaikan dia sampaikan bahwa kita punya ijtihad konstitusi. Ada ijtihad konstitusi, kenapa tidak dikeluarkan itu dalam Undang-Undang 23, Undang-Undang Dasar 23 yang menekankan pada fisikal. Fisikal itu benang merahnya adalah untuk membangun sumber daya manusia bersamaan dengan membangun sumber daya alam. Nah, ini punya relevansi dengan pasal 27. Jangan lompat langsung di pasal 34 tadi saya sampaikan. Tiba-tiba langsung fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini kan lucu. Belum ada pengamalan terhadap pasal-pasal sebelumnya, langsung lompat di pasal 34. Akhirnya banyak memang anak terlantar dan orang miskin yang dipelihara oleh negara melalui BPJS. Kita tidak butuh BPJS, tapi realisasi pasal-pasal sebelumnya. Pasal 23, pasal 27 buka lapangan pekerjaan, maka rakyat tidak butuh BPJS. Kalau rakyat sejahtera, orang butuh BPJS enggak? Tidak butuh BPJS. Yang kedua, memang ada arus besar yang mencoba memasukkan kita dalam sebuah mainstream, namanya ada mainstream. Jadi kita sudah mulai diarahkan pada cara berpikir yang sangat materialistik. Itulah tadi yang saya sampaikan sebagai awal pembuka di metafor. Apakah modernitas itu selalu ditandai dengan bangunan-bangunan infrastruktur statis yang megah? Apakah modernitas itu selalu diukur dengan pakaianmu yang model barat? Apakah modernitas itu yang harus diukur dengan sepatumu yang diimpor dari Amerika? Apakah di situ ukurannya modernitas? Atau di mana dia ukuran modernitas itu? Ukuran seseorang dikatakan modern itu di mana? Pada caranya dia memandang. Modernitas itu cara berpikir, nalarnya. Bukan pada apa yang melekat pada tubuhnya manusia. Ini kan keliru. Dibangun infrastruktur statis untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi turis untuk masuk menjajakan kaki di NTT dengan membangun infrastruktur statis. Bukan di situ mainnya. Jadi ini ada upaya untuk menggiring masyarakat tradisional untuk membuka dirinya, telanjang. Jadi modern itu harus ditandai dengan apa yang kau pakai, apa yang kau makan. Kan begitu. Nah, ini yang disampaikan Samuel Huntington tuh dalam benturan antar peradaban.
Jadi memang kita dikasih bentur-bentur. Rujukan yang kedua, memang kita digiring untuk berpikir membangun paradigma yang sangat materialistik. Karena kemajuan, perkembangan teknologi selalu ditandai dengan pembangunan infrastruktur. Jadi orang NTT dianggap tertinggal, orang NTT dianggap jumud, orang NTT dianggap tidak mengenal perkembangan karena dia menutup dari rantai perkembangan dunia. Kan begitu toh? Akhirnya dibukalah peluang investasi untuk membangun infrastruktur agar terlihat dia maju. Oh, ngawur, ini ngaco. Tidak begitu dia caranya. Nah, nanti sebentar saya singgung sedikit bagaimana implikasinya. Makanya tadi disampaikan narasumber itu kan bahwa yang kita lawan ini adalah kekuasaan negara. Dia punya instrumen, ada alatnya. Kenapa orang biasa takut dan paranoid terhadap negara? Karena dia punya alat yang kapan saja akan menculik Anda. Kalau tidak ada konsolidasi atau simpul-simpul yang dibangun secara kuat. Dulu Stalin itu untuk melawan penantangnya maka dia sumbat seluruh penantangnya dan masukkan ke goa. Stalin, rezim Stalin itu. Tetapi pada akhirnya kebenaran tetap terungkap karena orang tidak bisa dilarang untuk bicara sepanjang hukum mengaturnya. Ada juga Hitler dengan ideologi Nazinya itu. Ada dia punya penjaga namanya Gestapo. Siapa-siapa yang melawan logika yang dibangun oleh kekuasaan, logika yang dibangun oleh pemerintah daerah, apalagi kita lihat wataknya FBL itu. Watak main kayu dia. Siapa-siapa yang tidak mengikuti narasi yang dibangun oleh pemerintah provinsi NTT maka siap-siap. Kita lihat masyarakat tradisional yang digusur di TTS, Timur Tengah Selatan tuh. Kita lihat bagaimana digusur, kemudian main kayu, datang aparat untuk hantam. Nah, kira-kira begitu narasi rezim yang paranoid terhadap kekuasaannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Hitler dengan rezim Nazinya. Tetapi pada akhirnya orang tidak bisa dilarang untuk berbicara di alam demokrasi sepanjang hukum mengaturnya. Jadi tidak perlu takut. Karena orang takut itu juga dikubur di dalam tanah dan orang berani juga dikubur dalam tanah. Karena tidak ada ceritanya orang takut itu dibakar atau di manakah? Dikasih mengawang-awang di laut, tidak ada ceritanya. Nah, karena tadi disinggung dalam perspektif keagamaan, maka saya coba angkat dalam sedikit literatur itu, sedikit dalam perspektif itu. Tidak ada satupun teks suci Tuhan yang membenarkan orang melakukan eksploitasi. Tidak ada. Silakan buka. Itu pengamalan dari sila pertama dari Pancasila. Kalau kita mengaku bertuhan, maka silakan keluar seluruh struktur nilai di dalam teks-teks suci yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Bahwa alam ini ditundukkan secara hak, secara benar. Itu terdapat dalam Quran. Dia sampaikan yang lain bahwa alam ini ditundukkan untuk kebahagiaan, kesejahteraan manusia. Tapi hanya sedikit manusia yang tahu, yaitu orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang punya kemampuan rasionalitas. Bukan rasionalisme ya, rasionalitas. Karena modernisme itu sangat punya benang merah, ada relevansinya dengan rasionalitas. Jadi hanya orang yang punya rasionalitas. Jadi saya menganggap saya menganggap teks suci Tuhan menganggap bahwa ternyata orang-orang yang menundukkan alam tidak dengan menggunakan instrumen rasionalitas, itu salah satu orang yang tidak menghargai teks suci Tuhan yang sudah gugur memang di situ. Jadi sudah 3 poin yang saya sampaikan. Kalaupun dampaknya itu tadi sudah benar masukannya, bikin saja Mosi tidak percaya tanda tangan, Mosi tidak percaya kepada orang-orang kepada itu. Mosi tanda tangan seluruh mahasiswa Alor, seluruh mahasiswa NTT, kenapa Alor? Karena asumsi mendasarnya kan jelas gitu. Ini soal ekonomi. Kalau kita buka saja kan, kita buka saja bagaimana tingkat kesejahteraan di NTT dibanding beberapa provinsi di Indonesia. Lihat saja, dia terbelakang atau tidak. Nah, salah satu upaya untuk mengangkat itu, ya memang saya tidak mendukung, memang dia membuka. Nah, masalahnya adalah undang-undang melegitimasi itu, penanaman modal asing itu dilegitimasi oleh undang-undang. Undang-undang memberikan pelegalan terhadap ruang bagi pemodal untuk masuk. Jadi memang kita ini mau jadi jongos di negara kita sendiri. Mau kita jadi jongos memang.
Nah ini sekarang tanggung jawab teman-teman mahasiswa. Saya bukan mahasiswa lagi. Ya. Profesor. Tanggung jawabnya teman-teman mahasiswa dan teman-teman penggiat intelektual yang lainnya. Ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawabnya masyarakat NTT. Kalau hanya dibilang secara umum masyarakat, sebenarnya ini tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Karena orang yang mendengungkan atau memperjuangkan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia itu Yusuf Kalla. Ya, mulai dari Tanah Daeng, bentuk perlawanan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT terhadap Taman Nasional Komodo itu harus difasilitasi atau apakah digerak oleh mahasiswa NTT yang ada di Makassar. Karena ihwal soal Taman Nasional Komodo ini pertama kali didengungkan oleh Yusuf Kalla untuk menjadikan dia sebagai keajaiban dunia. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa saya suka sekali dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung. Dia punya bentuk perlawanan yang sangat filosofis dan sangat sastrawi terhadap upaya memprivatisasi, mengeksploitasi hal-hal yang seperti Pulau Komodo begitu kan. Jadi dulu ada proyek reklamasi pantai. Rocky Gerung bilang, ya ini kan upaya untuk merampas hak sepasang anak muda yang hendak menikmati senja kan gitu. Kalau ada lagi reklamasi pantai di situ, itu kita sudah merampas haknya sepasang anak muda mau menikmati senja. Tidak ada lagi tempatnya untuk menikmati senja kalau sudah dilakukan reklamasi pantai di situ. Kan begitu. Itu bentuk perlawanan yang sangat sastrawi sebenarnya. Nah sama saja itu kan, itu kita merampas haknya masyarakat adat di Pulau Komodo kalau kita membangun infrastruktur yang justru merusak tatanan ekologi yang ada. Tidak bisa dibenarkan, tidak ada hal yang bisa membenarkan orang melakukan eksploitasi, tapi negara ini sudah berjalan lama terhadap hal itu. Makanya saya selalu percaya dengan generasi muda, kita ini, bahwa ada kekuatan gagasan. Sekalipun di tengah perjalanan perjuangan selalu ada yang miring ke kiri, miring ke kanan. Pasti itu. Makanya itu wajar saja. Makanya untuk menjawab hal itu ya kita bicara konstitusi. Kita kembalikan ke dasar pijak kita. Benarkah kita menjadikan konstitusi itu tadi? Nah, ijtihad konstitusi kita yang digambarkan Prof Haidar itu tidak kiri tidak kanan. Dia tidak kiri tidak kanan dia. Dia tidak kanan pul, tidak kiri pul, dia di tengah. Itu ijtihad konstitusi. Jadi jangan ditarik kiri kanan lagi, dia di tengah. Ya silakan amalkan. Kan begitu. Nah, kalaupun terjadi upaya pembangunan infrastruktur di situ, silakan minta saja satu ons yang diambil dari Pulau Komodo itu harus menciptakan satu manusia NTT. Harus satu menciptakan, itu MOU yang harus ditandatangani antara kita dan pemerintah provinsi. Minimal satu kan begitu. Supaya teman-teman tidak kontrak kiri kanan kan begitu. Tidak kontrak kiri kanan di Makassar cari asrama dan lain sebagainya. Itu salah satu MOU-nya. Satu hal yang diambil dan menguntungkan pemerintah provinsi harus punya relevansi dengan mahasiswa satu. Enak juga kalau semua organisasi kedaerahan yang ada di NTT itu punya asrama di Makassar. Itu bagaimana? Ya minimal itu maksudnya itu win-win solution kan begitu. Sekalipun pada dasarnya secara konsepsi kita tidak bisa membenarkan upaya itu. Tidak bisa, tidak boleh itu. Karena itu merusak ekosistem alam semesta. Merusak. Nanti kalau sudah terjadi pergeseran lempeng bumi baru kita menyalahkan Tuhan, itu kan ngawur. Padahal kita sendiri yang menciptakan itu. Kan begitu. Kita sendiri kan begitu. Wah ini azab darimu. Padahal kita tidak pernah. Ini azab darimu, tolong jauhkan kami dari. Bagaimana caranya anak kita yang ciptakan? Ini ngawur. Ujungnya nanti adalah langit yang disalahkan. Seolah-olah ini adalah tanggung jawab yang dilakukan, adalah sesuatu yang diberikan oleh langit kepada kita, padahal kita yang lakukan itu. Berapa jumlah pohon yang ditebang? Kan begitu. Kalau dibangun infrastrukturnya secara otomatis akan dibangun pelabuhannya, ada paku bumi yang masuk, itu kan tidak pernah dipertimbangkan. Kalau bumi dipaku terus turun, ekosistem alam semesta seperti Komodo habitat terakhir. Kalau saya baca itu dia sejenis dengan naga. Itu Komodo katanya, saya juga tidak tahu.
apakah betul dia hasil evolusi dari naga. Lalu itu. Tetapi pada hakikatnya kita harus membangun konsolidasi yang besar. Itu kita harus membangun konsolidasi yang besar karena yang kita lawan ini bahaya. Memang kita perlu peristiwa besar untuk membangunkan pikiran yang disulap boneka. Perlu memang peristiwa besar. Dan itu peristiwa itu tidak bisa disulap bim salabim. Tidak bisa. Harus ada proses penyadaran yang secara simultan yang kita lakukan. Karena sudah terlalu banyak orang yang disulap dengan boneka. Ya, anggap itu kan pemerataan ekonomi. Anggap tidak ada masalah. Akan banyak nanti hasil yang kita dapat. Yang terakhir adalah silakan Anda lihat di mana tempat-tempat yang pernah dibangun infrastruktur di tempat yang sumber daya alamnya melimpah itu setelah dikuras habis, setelah tidak ada lagi hasil di situ, setelah dieksploitasi itu akan menjadi tanah tandus yang tidak berarti apa-apa. Silakan Anda lihat, silakan cek sendiri di mana tempat sumber-sumber daya alam yang setelah dikuras oleh pemerintah itu sudah tidak ada lagi sumber kehidupan di situ. Kenapa terlalu krisis metodologi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu? Ini saya sudah kayak ceramah ini. Itu nih masalahnya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tuh. Yang pastinya ini hanya soal cara pandang kita, cara kita memandang, bagaimana kita memandang modernitas itu. Jangan sampai kita memandang modernitas itu karena tampilan-tampilan fisik. Apalah gunanya ada pembangunan infrastruktur statis untuk Taman Nasional Komodo kalau masyarakatnya memang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah proses penyadaran terhadap masyarakat. Karena itu tadi disampaikan oleh kawan Mulis, orang tidak butuh itu. Kita tidak butuh itu. Toh juga pada ujungnya, pada intinya bahwa 50% kekayaan alam Indonesia ini hanya dikuasai oleh 1% orang. Itu yang ditolak sebenarnya. Silakan Anda buka sendiri. 50% kekayaan alam Indonesia itu hanya 1% orang yang kuasai. Silakan Anda lihat. Cek saja. Cek misalnya sendiri. Maksudnya ini saya ajak teman-teman untuk melakukan diskursus panjang. Silakan diskusi, cari literatur dan baca. Kan begitu. Karena ternyata 50% kekayaan alam Indonesia itu hanya 1% hanya 1% yang dikelola oleh orang. Nah, ini adalah sumber ketimpangan. Bagaimana rantai kemiskinan itu bisa mau terputus? Rantai ketimpangan itu mau terputus kalau 50% sumber daya alam itu dikuasai oleh 1% orang. Dan salah satu hal yang mendasar untuk kita tahu itu apa? Bagaimana caranya kita tahu? Itu tadi pintu masuknya melalui investasi itu. Investasi itu pasti pemodal. Pemodal itu orang yang dari luar datang masuk ke kita. Entah itu asing, asong, atau asing, itu kan begitu. Asing, asong, atau asing, kan begitu. Saya tidak mau pakai nama sebutan nama, saya bilang saja asing, asong, atau asing, kan begitu. Nah, itulah karakter pemodal, kan begitu. Makanya kita tidak bisa lepaskan, tadi Bung Jafar bilang kita tidak bisa lepaskan dari di mana kiblat kita. Indonesia itu kiblatnya. Ya memang pasca terpentalnya Gorbachev di Uni Soviet, ya peta dunia itu terbelah. Sekarang sudah menjadi Amerika versus Cina, kan begitu ya. Indonesia tinggal memilih kemana arah kiblatnya. Ke arah barat-baratan kah atau ke arah Cina-Cinaan, kan begitu aja. Tinggal itu aja pilihannya karena sudah tidak ada Uni Soviet. Makanya sebagai kesimpulan, dulu orang yang menginisiasi untuk melakukan gerakan non-blok adalah Bung Karno. Tidak menginginkan Indonesia didikte oleh Amerika dan Uni Soviet. Ini untuk membantah bahwa kita sebenarnya tidak butuh investasi asing. Dia mempelopori gerakan non-blok bahwa tidak kepada Amerika dan tidak kepada Uni Soviet. Dia mempelopori Presiden Yugoslavia Tito namanya, Presiden Ghana. Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri. Tuh kenapa kita membutuhkan hal-hal seperti itu? Ya karena memang kita sudah didikte terlalu lama. Saya kira itu saja, nanti sudah terlalu panjang saya cerita nanti sampai sudah tidak ada lagi substansinya. Ya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Mamai.